be good to talk to someone. What's it taste like? Like metal. I feel different. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Blood yang rilis tahun 2022 lalu. Film ini mengangkat kisah tentang seorang anak yang harus bertahan hidup dengan meminum darah. So, tanpa berlama-lama mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Berlatarkan suasana sebuah desa di pinggir kota. Saat itu, sebuah keluarga kecil baru pindahan rumah. Mereka terdiri dari Jess dan kedua anaknya yang bernama Tyler dan Owen. Jess memutuskan pindah pulang kampung ke rumah orang tuanya setelah resmi bercerai dari mantan suaminya yang bernama Patrick. Dan sampai sekarang, walaupun Patrick telah menikah lagi, ia masih memperjuangkan merebut hak asuh anak dari Jess. Ya, karena Jess ini berprofesi sebagai perawat, sehingga anak-anak mereka jadi lebih dekat dengan Patrick. Saat proses susun-menyusun barang itu, Owen iseng bermain di gubuk bersama anjingnya yang bernama Pippin. Anehnya saat akan pergi meninggalkan gubuk tersebut, Pippin tak henti-hentinya memandang ke arah hutan. Bahkan Owen sedikit kesusahan menariknya agar meninggalkan tempat itu. Lalu ketika malam hari, saat semuanya bersiap-siap untuk tidur, Pippin masih memandangi area hutan dari balik pintu rumah. Keesokan harinya, Tyler dan Owen ingin pergi mancing ke danau dan pastinya Pippin selalu ikut dengan mereka. Anehnya danau yang mereka tuju ternyata telah berubah jadi danau mati alias kering sekering-keringnya. Dan bahkan beberapa tulang binatang terlihat berserakan di sekitar pohon yang berada tepat di tengah-tengah danau. Tiba-tiba, Pippin langsung berlari menuju arah pohon tersebut seperti ada yang memanggilnya. Karena tak ingin anjingnya kenapa-napa, Owen pun langsung berlari mengejar dan berhasil menangkap Pippin yang terperangkap di lumpur. Untungnya setelah berjuang melepaskan diri dari lumpur tersebut, mereka bertiga akhirnya selamat dan kembali pulang. Don't come in the house until you're clean and dry. I hate your phone. Setelah itu saat mereka sedang asik ngumpul makan bersama, ternyata Pippin masih memandangi arah hutan dari balik pintu. Karena merasa ada yang aneh, Owen memutuskan melihat apa yang dipandangi oleh anjingnya. Karena ia tak melihat apa-apa, Owen memberitahu Jess kalau Pippin melihat sesuatu di hutan. Jess pun memutuskan melihat keluar, tapi tiba-tiba Pippin langsung berlari kencang ke arah hutan. Saat Owen mencoba mengejarnya, ia terpaksa berhenti karena area tersebut dipagari dengan kawat berduri. Pippin! Come on, boy! He'll come back when he's ready. Stop. Inside now. You don't care about Pippin because Dad got him for us. Keesokan harinya, Jess menghadiri sidang mediasi hak asuh anak. Karena beberapa tahun sebelumnya Jess kedapatan kecanduan narkoba, otomatis Patrick masih memperjuangkan agar hak asuh Owen dan Tyler jatuh ke tangannya. Lalu, karena kisruh rumah tangga mereka benar-benar rumit, ditambah lagi Jess menuduh Patrick selingkuh sebelum mereka bercerai, ia memutuskan Patrick hanya boleh menemui anak-anak mereka sekali dalam seminggu setiap akhir pekan. Sepulang dari acara mediasi itu, Taylor memberitahukan kalau Owen kabur dan nekat mencari Pippin sendirian. Ya, ternyata Owen berkeliling desa menempelkan brosur-brosur pengumuman anjing hilang. Untungnya saat Jess mencari anaknya, Owen sedang berada di pinggir jalan dan akhirnya Owen dipaksa pulang sembari cekcok antara ibu dan anak karena seekor anjing. Now I know why Dad left you. Pada malam hari, Owen mendengar suara berisik-berisik dari arah hutan dan ternyata Pippin kembali pulang. Owen langsung berlari keluar sembari memberitahu ibunya. Saat mereka keluar, ternyata Pippin terlihat aneh. Matanya benar-benar mengerikan ketika melihat ke arah Owen. Mereka bertiga benar-benar syok sembari mengambil posisi waspada. Lalu, tiba-tiba si anjing langsung menyerang Owen, menggigiti kakinya dan bahkan menggigit lehernya Owen. Untungnya, si anjing berhasil dilumpuhkan dan Owen dilarikan ke rumah sakit.
Owen berhasil diselamatkan tapi masih belum sadarkan diri. Sedangkan Jess, ia benar-benar syok, panik, ketakutan jadi campur jadi satu. Bayang-bayang leher anaknya digigit selalu terngiang-ngiang. Ditambah lagi ketika Patrick datang ke sana, ia langsung memarahi Jess karena membawa anak-anak mereka pindah ke desa tersebut. Yang berarti Jess mengetahui apa yang menimpa anaknya. Makanya area sekitar hutan dipagari dengan kawat berduri. Setelah itu, Owen akhirnya sadar. Ketika ia membuka mata, tiba-tiba pupil matanya berubah dan membesar. Jess pun langsung menanyakan keadaannya dan karena Owen berkata lapar, Jess langsung menyuapkan sepotong roti. Tapi Owen menolak karena ia tak suka aromanya. Setelah ia memaksakan memakan roti tersebut, Owen tiba-tiba langsung kejang-kejang dan muntah-muntah beberapa saat setelahnya. Untungnya, Owen kembali bisa tenang setelah diberi obat penenang dan dilakukan transfusi darah. Si dokter yang menangani mendiagnosa Owen terkena anemia yang ditularkan dari si anjing. Jadi semacam virus gitu. Makanya Owen kembali tenang setelah dilakukan transfusi darah. Pada malam harinya saat Jess teleponan dengan pengacaranya, Owen akhirnya kembali sadar. Tapi pupil matanya kembali membesar sembari mengerang kelaparan. Kayak anjing gitu. Saat ia melihat kantung darah yang dialirkan ke tubuhnya, Owen langsung meraih kantung darah tersebut lalu meminumnya. Jess langsung berlari masuk dan alangkah kagetnya ia mendapati Owen sedang mengenyot kantung darah tersebut. Owen, what are you doing? Give me that. Jess langsung menghentikan anaknya mengenyot darah tersebut dan membersihkan mulutnya. Karena alat detektor jantung tak berhenti berbunyi dengan sangat cepat, para perawat langsung mendatangi ruangan tersebut. Tapi untungnya, Jess telah membersihkan mulutnya Owen sehingga tak ketahuan ia meminum darah tersebut. Kondisi Owen benar-benar baikkan setelah meminum darah dan bahkan setelah diperiksa, kondisinya nyaris sehat sempurna. Lalu pada siang harinya, dengan wajah cerah dan bahagia, Jess kembali membawakannya makanan. Tapi lagi-lagi Owen menolak. Saat Jess menanyakan Owen mau makan apa, Owen pun hanya berkata kalau ia mau lagi alias mau darah. Tentu saja Jess menolak dan berkata kalau anaknya semalam hanya mengigau. Tapi ternyata tidak. Owen dengan sadar berkata kalau ia butuh darah lagi. Obrolan mereka teralihkan setelah kedatangan Patrick. Dan tentu saja Owen berperilaku normal seolah-olah tak ada yang terjadi. Bahkan sampai seharian, ia masih ceria bercengkerama dengan Taylor. Seakan-akan ia sudah kembali pulih. Lalu pada malam harinya, saat Owen tertidur, perlahan-lahan kulitnya kembali pucat, nafasnya sesak dan detak jantungnya kembali melemah. His blood pressure's dropping. Jess benar-benar panik. Sambil main mata dengan Owen, Jess akhirnya sadar kalau Owen sedang membutuhkan darah. Ia pun langsung berjalan ke ruang penyimpanan obat-obatan dan mengambil sekantong darah. Dan tak lupa, ia memalsukan laporan darah yang ia curi tersebut dengan membuat statusnya rusak. Jess langsung memberikan kantung darah tersebut pada Owen dan Owen langsung mengenyotnya. Seketika tekanan darah dan tekanan jantungnya langsung kembali stabil setelah meminum darah tersebut. Untungnya karena Jess perawat di rumah sakit itu, untuk sementara ia masih bisa mencuri kantung-kantung plasma darah untuk dikonsumsi oleh Owen. Setelah mengetahui kondisi Owen dan apa yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup, Jess memutuskan membawa Owen pulang dan melanjutkan perawatan di rumah. Tak lupa ia juga mengambil 3 kantong darah dan memalsukan laporannya. Sehingga untuk beberapa hari ke depan, Owen masih aman dan tak akan kumat lagi. Jess membatasi jumlah darah yang dikonsumsi oleh Owen. Ya, mereka harus berhemat karena mau cari darah di mana lagi. Lalu, Owen dengan polosnya bertanya sampai kapan ia akan seperti itu. Dan bagaimana jika darah habis dan penyakitnya tak kunjung sembuh. Dengan bijaknya, Jess pun berkata apapun caranya ia akan mencari solusinya. Selama beberapa hari suasana benar-benar aman, tapi tetap saja Owen tak menikmati semua makanan yang dibuatkan oleh ibunya. Lalu,
Jess mencoba konsultasi pada seorang dokter mengenai darah-darah gitu. Si dokter berkata kalau tubuh Owen hanya membutuhkan transfusi darah. Biasanya pasien tersebut hanya menderita anemia karena kalau rabies tak ada gejala seperti itu. Tapi ketika Jess bertanya apakah ada solusi lain selain transfusi darah alias meminum darah secara langsung, si dokter benar-benar heran. Tapi ia mencoba menjelaskan secara medis kalau hal itu hanya dilakukan oleh beberapa pengidap skizofrenia. Mereka mengira dengan meminum darah tubuhnya akan baik-baik saja. Dan pastinya Jess tak menceritakan kondisi Owen saat ini. Setelah selesai konsultasi, Jess berniat mengambil sedikit darah untuk diminum oleh Owen. Alangkah terkejutnya ia ketika mendapati Owen sedang meminum semua stok darah tersebut dan bahkan hanya sedikit yang tersisa. Karena stok tak ada lagi, Jess memutuskan kembali ke rumah sakit untuk kembali mengambil darah. Tapi ternyata kunci akses pintu ruang penyimpanan telah diganti karena darah-darah yang hilang akhirnya diselidiki oleh petugas rumah sakit. Tapi untungnya tak ketahuan kalau Jess yang mencuri darah-darah tersebut. Do you have anything bigger? Jess mencoba mencari solusi lain. Ia pergi ke sebuah toko hewan dan membeli seekor kelinci. Saat sampai rumah, ia pun langsung menyembelih kelinci tersebut dan menampung darahnya. Tapi sayang Owen tak menikmatinya. Lalu, Jess mencoba metode lain dengan menyaring plasma darah kelinci, ya saripati darah tersebut. Ketika diminum oleh Owen, ternyata ia menyukainya. Tapi beberapa saat setelah itu, Owen langsung kejang-kejang karena darah hewan tak cocok untuk tubuhnya. Karena tak ada cara lain lagi, Jess memutuskan menyayat tangannya sendiri dan memberikan darahnya untuk diminum. Owen kembali baikan. Tentu saja Jess benar-benar lemas setelah darahnya disedot. Karena satu-satunya solusi agar Owen bertahan hidup dengan meminum darah manusia, Jess akhirnya menyedot darahnya sendiri dan menampung darah tersebut ke dalam botol. Dalam kondisi yang benar-benar lemah, Jess memaksakan kembali bekerja. Saat ia dinas, seorang pasien pun masuk karena percobaan bunuh diri. Dan ia bernama Helen. Seorang perawan tua yang penyakitan, kesepian dan telah beberapa kali Jess menangani pasien ini. Saat Helen dirawat dan sedang tak sadarkan diri, Jess memberanikan diri diam-diam ingin menyedot darahnya. Tapi sayang percobaannya gagal karena seorang dokter memasuki ruangan tersebut. Jess terpaksa kembali menyedot darahnya sendiri untuk diminum Owen. Saking lemahnya, ia sampai nyaris membakar rumahnya sendiri karena udah nyaris nggak sadar karena kekurangan darah. Di keesokan harinya, Jess kembali bekerja. Ia pun berniat membawa kabur Helen untuk dimanfaatkan darahnya. Tapi sayang petugas lain memberitahukan kalau Helen telah keluar 10 menit yang lalu. Jess bergegas mencari keluar dan untungnya Helen masih duduk di pinggir jalan menunggu angkot. Karena mereka telah beberapa kali ketemu dan udah saling kenal, Jess menawarkan tompangan pada Helen. Saat di perjalanan di daerah yang sepi, Jess menghentikan mobilnya dengan berpura-pura ada masalah di bagian belakang mobil. Diam-diam ia mengeluarkan obat bius dan akhirnya Helen dibawa pulang. Helen disembunyikan di ruang bawah tanah. Ia diikat dan sebuah jarum tertancap ke nadinya. Ya, darahnya sedang disedot. Karena Helen meronta-ronta, Jess akhirnya menjelaskan kalau ia butuh darah untuk mengobati anaknya. Karena Helen tak memiliki anak dan selalu frustasi ingin mati, makanya Jess mengorbankan Helen. Setelah minum darahnya Helen, Owen kembali normal seperti semula dan suasana rumah kembali hangat. Lalu saat Taylor kembali dari sekolahnya, ia memberitahukan kalau pihak sekolah menanyakan kondisi Owen. Kalau ia sudah sembuh, kenapa tak masuk-masuk sekolah? Jess kembali menghampiri Helen dengan membawa makanan. Saat akan disuapi, Helen berkata kalau ia ingin buang air. Lalu saat Jess mengambilkan kasepoi alias pispot, Helen tiba-tiba berteriak kau monster, kau monster. Karena muak, Jess kembali menyumpal mulutnya dan terpaksalah Helen kencing di tempat di mana ia berada.
Saat Jess kembali ke atas, ia dikagetkan dengan kemunculan Taylor dari balik pintu. Dan tentu saja Taylor bertanya ngapain dan kenapa pintunya digembok. Untungnya, Jess masih bisa berkilah kalau ia mengunci pintu tersebut karena tak mau Owen main ke bawah sana. Lalu pada malam harinya, Jess dibangunkan oleh Owen karena ia kelaparan dan berkata ia ingin darah yang hangat alias segar. Dan terpaksalah Jess kembali menyedot darahnya Helen. Keesokan harinya, saat Taylor sendirian di ruang makan, ia penasaran dengan apa yang disembunyikan oleh ibunya di ruang bawah tanah. Ia pun memutuskan menyelinap masuk melalui jendela ruang bawah tanah tersebut. Seketika, Taylor terkejut mendapati seorang wanita tua sedang terikat di ruang bawah tanah itu. Who are you? Helen langsung minta tolong pada Taylor. Saat Taylor melepaskan jarum infus yang menancap di tangannya Helen, tiba-tiba Jess turun membawa makanan. Dan Taylor pun langsung bersembunyi sembari mendengar percakapan ibunya dengan Helen. Lalu, saat Jess bersiap menyuapi Helen makanan, ia benar-benar heran kenapa sumpalan mulut Helen bisa terlepas. Helen akhirnya sadar kalau Taylor yang menyelinap ke sana. Karena ia tahu anaknya sedang bersembunyi, Jess langsung mencoba menjelaskan semuanya kalau semua yang ia lakukan hanya untuk kebaikan Owen. Taylor langsung berlari kabur, tapi sayang ia langsung ditangkap oleh Jess dan menjelaskan semuanya. Is it like a disease? All I know is it's the only thing that's making him better. Mom, that's not right. Jess langsung menjelaskan kalau Owen harus minum darah agar penyakitnya tak kumat lagi. Dan ketika Taylor menanyakan bagaimana dengan Helen, kenapa ia yang dikorbankan, Jess menjelaskan kalau Helen penyakitan, perawan tua, tak punya anak dan keluarga, alias benar-benar sendirian. Jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan Owen hanya mengorbankan Helen. Setelah menjelaskan semua itu, barulah Taylor bisa mengerti. What's it taste like? Like metal. What's happening to me? It'll be all right, Oh. I feel different. We're gonna figure this out. Setelah itu Patrick kembali menjemput Taylor dan Owen. Dan tak lupa Jess selalu menyiapkan sebotol darah untuk dikonsumsi oleh anaknya. Lalu saat mereka berdua sedang happy-happy mancing bersama dengan Patrick dan istrinya, tak sengaja jari istrinya Patrick tertusuk mata kail. Seketika insting Owen langsung bekerja. Mencium aroma darah tersebut, ia pun langsung tergoda. Taylor refleks melihat ke arah Owen dan benar saja ekspresi wajahnya Owen mulai berubah. Tapi untungnya Owen kembali sadar setelah dipanggil-panggil oleh ayahnya beberapa kali. No, drink it. Di sisi lain, Jess mencoba membuat Helen agar nyaman. Ia menyiapkan sebuah ranjang agar Helen bisa berbaring. Saat Jess melepaskan ikatan tangannya, Helen berkata kalau ia mengerti dengan perasaan Jess. Ia mengerti semua yang dilakukan Jess untuk kebaikan anaknya. Dan juga Helen berkata kalau ia akan tinggal di sana untuk membantu mendonorkan darah. Seketika Jess percaya dan terharu mendengar kata-kata tersebut. Tapi saat ia lengah, Helen tiba-tiba langsung menusuknya dengan sebuah gunting. Ia mencoba kabur tapi sayang Helen terlalu lemah. Sehingga Jess bisa melumpuhkannya setelah dipukul dengan sebuah vas bunga. Setelah itu Jess menjemput anak-anaknya ke rumah Patrick. Di perjalanan, Taylor menceritakan kondisi adiknya. Owen makin parah dan sepertinya ia membutuhkan lebih banyak darah lagi. Mendengar cerita tersebut, Jess pun berkata kalau begitu kita beri dia lebih banyak darah lagi. Di sisi lain, Helen mulai mencoba meronta-ronta melepaskan ikatannya. Setelah beberapa kali percobaan, ranjang tempat ia terikat akhirnya patah. Sehingga Helen bisa melepaskan diri dan berjalan kabur dari rumah tersebut. Saat Jess dan anak-anaknya sampai di rumah, ia mendapati pintu ruang bawah tanah telah terbuka dan Helen tak ada di sana. Ia pun memutuskan langsung mencari ke sekeliling rumah mencoba menangkap Helen. Di sisi lain, Owen yang instingnya telah berubah, ia bisa mencium aroma keberadaan Helen. Diam-diam ia berjalan sendiri mencoba menangkap Helen. Saat Helen berlari kabur, tak sengaja ia tersangkut tepat di kawat berduri di tengah hutan.
dan duri-duri kawat tersebut tepat menancap di lehernya dan sekujur tubuhnya Helen. Jess mendengar suara orang kejang-kejang sekarat. Ia pun langsung mencari sumber suara tersebut dan ia mendapati Owen sedang asik mengenyot lehernya Helen. Jess mencoba memanggil dan menghentikan anaknya. Tapi karena saat proses kenyot-mengenyot tersebut Owen benar-benar menyeramkan, Jess membiarkan Owen mengenyot Helen sekenyang-kenyangnya. Setelah kejadian itu, Owen benar-benar telah berubah. Pandangan matanya benar-benar kosong seolah-olah isi kepalanya hanya ingin darah. Lalu di keesokan harinya, Taylor yang makin penasaran dengan semua yang menimpa adiknya, ia memberanikan diri kembali ke Danau Mati dan melihat apa yang ada di sana. Saat ia melihat sebuah lubang di pohon yang mati di tengah-tengah danau, Taylor pun sadar dan mengambil kesimpulan kalau semuanya berasal dari lubang kayu tersebut. Setelah itu, setelah Jess selesai menyedot darahnya dan kembali memberi makan Owen, tiba-tiba petugas pelindungan anak bersama Patrick datang ke sana. Mereka datang karena mendapat laporan dari sekolah kalau Owen tak pernah masuk, sedangkan kondisinya sekarang baik-baik saja. Ditambah lagi, Taylor yang tak masuk sekolah pada hari itu. Karena Jess tak pernah bisa dihubungi, Patrick menuduh Jess kembali menggunakan narkoba sehingga mengabaikan anak-anaknya. Sehingga terpaksalah Taylor dan Owen diambil secara paksa dari tangannya Jess. Saat sampai di rumahnya Patrick, mereka berdua disuruh menunggu karena Patrick sedang berdebat dengan petugas perlindungan anak agar hak asuh dialihkan kepadanya. Di sisi lain, Owen mulai gelisah. Sebotol darah yang diberikan ibunya tak bisa mengobati hasrat dan dahaganya. Lalu, karena insting binatangnya mulai muncul, Owen memberanikan diri melihat adik tirinya yang masih bayi. Seketika hasrat ingin mengenyot darah kembali muncul. Tapi untungnya Taylor cepat datang. Ia pun langsung menarik Owen dan membawanya pergi. You have to control it, Owen. I can't. Let's go. Where are we going? Shh. Taylor membawa Owen kembali ke Danau Mati. Ia berniat membakar pohon mati yang berada tepat di tengah-tengah danau dengan harapan cara tersebut bisa menyembuhkan adiknya. Di sisi lain, karena anaknya kabur, Patrick kembali mendatangi rumahnya Jess. Tapi sayang Taylor dan Owen tak ada di sana. Mendengar Patrick berkata kalau anak-anak mereka kabur, Jess langsung sadar kalau kedua anaknya pergi ke Danau Mati. Owen? Please, Owen. We have to fix you. Saat di perjalanan menuju Danau Mati, tiba-tiba Owen bangkit lagi. Ia benar-benar tak bisa mengendalikan lagi tubuhnya dan mulai mencoba menyerang Taylor. Taylor mencoba melawan sampai mereka kejar-kejaran, baku pukul dan berhasil sampai ke Danau Mati. Taylor masih berjuang menyelamatkan dirinya dari serangan Owen yang mencoba menggigit lehernya. Karena Owen benar-benar telah jadi monster, tenaganya terlalu kuat sehingga Taylor tak bisa lagi melawan. Tapi untungnya Jess cepat datang sehingga Owen bisa dikondisikan dan Taylor berhasil selamat. Owen, stop it! Calm down! Jess mencoba menenangkan Owen dan menyadarkannya, tapi masih tak ada perubahan, malahan makin parah. Setelah Taylor berkata kalau anak itu bukan adiknya lagi alias bukan Owen lagi, Jess akhirnya mengambil pilihan terakhir. Ia membenamkan Owen ke dalam lumpur, membenamkan kepalanya sampai Owen pun akhirnya tewas. Owen akhirnya dimakamkan secara layak. Karena ia tewas di lumpur, kematiannya dianggap sebagai kecelakaan, sehingga tak ada tuntutan hukum terhadap Jess. Tapi Patrick masih mencoba mengajukan tuntutan hukum kalau kematian tersebut adalah karena kelalaian Jess. Ditambah lagi, karena Jess selalu terlihat pucat, ia menuduh Jess kembali menggunakan narkoba dan menyebabkan Owen kekurangan kalsium dan vitamin ketika mayatnya diotopsi. Dan akhirnya hak asuh Taylor jatuh ke tangan Patrick. Beberapa minggu setelah itu, Jess masih belum bisa melupakan kematian anaknya. Ia memutuskan
membawa sejerigen bensin dan membakar pohon angker yang berada tepat di tengah-tengah Danau Mati, dengan harapan kutukan pohon angker tersebut bisa hilang. Tapi beberapa bulan setelah itu, saat Jess kembali memelihara anjing, ternyata si anjing terdiam ketika melihat ke arah hutan, yang artinya... Oke geng, sekian sedikit spoiler film Blood. Gimana? Ngeri-ngeri sedap nggak filmnya? Nah kalau kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload, dan kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.